Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin kini berada di lokasi pemakaman umum Gunung Sari. Lokasinya terletak di wilayah Kampung Sukamanah, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Antusiasme warga sekitar atau para jemaah ziarah khususnya wilayah Periangan Timur umumnya dari berbagai wilayah Nusantara, setelah masa pandemi COVID-19. Yang sebelumnya di masa-masa pandemi COVID-19 tidak terlalu banyak peziarah yang datang ke lokasi. Banyak yang DM ke Mimin. Kapan dong, upload lagi? Kepenasaran jamaah terkait cerita Gunung Sari. Ada juga yang kirim video ziarahnya. Alhamdulillah jazakallah. Singkat cerita, admin akan memaparkan sedikit sejarah singkat, Risalah Kanjeng Syekh Haji Abdul Wajah. Bismillahirrohmanirrohim. Syekh Haji Abdul Wajah adalah seorang ulama yang cukup terkenal abad 17 di masyarakat Jawa Barat. Tokoh ini berjasa besar dalam mendakwahkan ajaran Islam di Priangan Timur, khususnya Galuh Ciamis, melanjutkan sepeninggal gurunya yaitu Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Makam Gunung Sari, Imbanagara Kabupaten Ciamis, terdiri dari 5 makam. Satu di antaranya adalah seorang aulia, Syekh Haji Abdul Wajah, sehingga banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah wilayah Nusantara. Ada berbagai motivasi dan tujuan untuk berziarah, berdoa, mengharapkan karomah, berkah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Haji Abdul Wajah lahir di Sukapura pada akhir abad 16, pada masa kekuasaan pemerintahan Kadaleman Sukapura Anggadipa, atau yang terkenal dalam Wiradadaha III. Beliau adalah keturunan ulama masyhur pada masa pemerintahan Sukapura ataupun pada masa pemerintahan Adipati Galuh Pangauban Ciamis. Raden Tumenggung Sacapati sebagai Bupati Sukapura kelima menjabat pada tahun 1745 Masehi sampai 1747 Masehi. Adalah sahabat karib Raden Adipati Kusumadinata III. Galuh Imbanagara Ciamis menjabat pada tahun 1751 Masehi sampai 1801 Masehi. Keduanya murid Syekh Abdul Wajah. Keturunan dari pihak bapak beliau adalah putra Syekh Khotib Muwahhid. Makamnya di Panyalahan Pamijahan, bin Kiai Bagus Khalifah bin Raden Wirahadiningrat atau Sembah Entol Wiraha, bin Serepan Cibuni Agung, bin Kusuma Diningrat dari Mataram, suami dari Raden Ayu Sudarsya disebut juga Raden Ayu Somalintang atau Raden Ayu Majar, binti Rangga Gempol I, atau disebut juga Raden Surya Diwangsa, bin Prabu Gesan Ulun, bin Pangeran Santri, bin Maulana Muhammad, bin Syekh Abdul Rahman, atau yang dikenal Sunan Panjunan, bin Syaidatul Kahfi atau disebut Syekh Nurjati dari Cirebon, keturunan Baghdad. Keturunan dari pihak ibu, beliau adalah putra Raden Ayu Kudrot, binti Raden Syekh Abdul Jalil atau Lebe Wartakusumah, suami dari Raden Ajeng Tanganziah, binti Entol Sambirana, bin Syekh Adipati Wiracandera, bin Sunan Dalem Maulana Zainal Abidin, bin Raden Paku Ainul Yakin atau disebut Sunan Giri, dan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan ke-29. Syekh Haji Abdul Wajah pada dasarnya juga dikenal sebagai tokoh sufi, yang tergabung dalam jaringan ulama tasawuf, pada abad 17 yang melanjutkan risalah dari gurunya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Sebuah masa di mana banyak para ulama besar berhasil merangakai sebuah khazanah intelektual dalam perkembangan agama Islam, khususnya di wilayah Priangan Timur, dan Galuh, Ciamis sekarang. Mengingat rentang waktu yang cukup panjang dari masa hidup Syekh Haji Abdul Wajah, hingga sekarang maka, sumber informasi yang memadai tentang ajarannya, tentu sangat diperlukan hal ini untuk menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan kesimpangsiuran pemahaman atas ajarannya, sebab jika tidak ia hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Warisan ajaran Syekh Haji Abdul Wajah sendiri, sebagian diantaranya terakomodasikan dalam tulisan, yang disalin dari satu generasi, kepada generasi lainnya. Sebagian yang lain berkembang melalui tradisi lisan. Hal ini bisa dipahami karena tradisi lisan merupakan tradisi pengajaran yang disampaikan secara rahasia oleh seorang guru kepada muridnya. Di samping itu tidak terdapat sumber pustaka yang mengungkapkan ajaran-ajarannya secara utuh.
dan bahkan hampir tidak pernah ada kajian yang terbuka perihal ajaran-ajarannya tersebut. Ironisnya alih-alih dianalis dan dikaji sebagai warisan intelektual yang berharga, kitab-kitab yang berisi ajaran Syekh Haji Abdul Wajah adalah penggenerasian dari ajaran-ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi. Melihat kenyataan di atas, tentu diperlukan upaya yang serius untuk melakukan kajian yang mendalam perihal ajaran atau pemikiran Syekh Haji Abdul Wajah. Hal ini dimaksudkan agar warisan intelektual yang berharga bisa terakomodasikan dan diketahui secara utuh. Sementara itu, berdasarkan keterangan beberapa referensi, Syekh Haji Abdul Wajah sendiri merupakan tokoh yang mengembangkan Torekat Syatariyah. Meskipun bila dilihat dari dokumentasi manuskrip yang terdapat di Pamijahan, tidak menutup kemungkinan terjadinya pengembangan Torekat yang bervariasi. Salah satu peninggalan naskah kuno ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi adalah naskah Pamijahan yang terdiri dari Kitab Dadalan Syatariyah dan Kitab Istiqlal Thorikah Qadiriyah Naqsyabandiyah, maka kita bisa menyambutnya sebagai tokoh sufi yang mengembangkan aliran tarekat gabungan, yaitu Syatariyah, Qadariyah, dan Naqsyabandiyah. Walaupun pada dasarnya ajaran tarekat Syatariyah lebih dominan terlihat pada berbagai deskripsi manuskripnya. Kehadiran Syekh Haji Abdul Wajah ke Priangan Timur di sekitar Pasir Panjang Mononjaya sekarang dan wilayah Galuh Ciamis menjadi salah satu kunci penting jaringan ulama-ulama pada abad 17. Ajaran tarekat yang disebarkannya bahkan berpengaruh pada para adipati di wilayah Galuh. Dalam hal ini diungkapkan bahwa Syekh Haji Abdul Wajah berjasa besar dalam menyebarkan ajaran tarekat Syatariyah di sekitar wilayah Sukpura dan Galuh. Terdapat beberapa versi tentang waktu pasti tahun kelahiran ataupun masa hidup dalam perjuangan penyebaran agama Islam. Namun data dan sumber yang ada secara umum menyebutkan bahwa Syekh Haji Abdul Wajah dilahirkan di Sukapura, dibesarkan di Pamijahan pada abad akhir 16, yaitu pada tahun 1685 Masehi, dan masa perjuangan pada pertengahan abad 17. Pendidikan di masa kecil beliau menimba ilmu agama atau syariat Islam pada ayahandanya yaitu Syekh Khotib Muwahhid, dan atas bimbingannya beliau melanjutkan pendidikannya kepada Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Setelah cukup dewasa atas perintah gurunya dan wejangan-wejangan dari ayahnya yaitu Syekh Khotib Muwahhid, yang pada waktu itu beliau sebagai Menteri Agama di wilayah Sukapura, maka beliau berangkat ke Mesir untuk menimba ilmu agama dan pengalaman untuk bekal dalam hidupnya. Walaupun dari gurunya Syekh Haji Abdul Muhyi, tidak sedikit yang diemban dimiliki yang dikuasai dalam ilmu agamanya, dan sepeninggalnya Syekh Haji Abdul Muhyi beliau meneruskan berguru kepada Syekh Abdullah, putra pertama dari Syekh Abdul Muhyi, dari istri Sembah Ayu Bakta, dan dilanjutkah atau bersama-sama dengan Said Paki Ibrahim atau disebut juga Sunan Cipager, yang sekarang makamnya terletak di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Singkat waktu setelah datang dari pengembaraan, beliau menikah kepada Raden Ajeng, putri Syekh Haji Abdul Muhyi, dan beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Syekh Abdul Latif dan Syekh Muhammad Arif, dan beliau berdomisili di Pasir Panjang, wilayah Sukapura, dan sekaligus ditugaskan untuk menyebarkan syariat Islam di tataran Sukapura, Pasir Panjang, dan wilayah Galuh. Beliau seorang aulia mengajarkan ilmunya pada para pemimpin atau para adipati di wilayah Galuh dan para dalem ataupun para tumenggung di wilayah Sukapura. Eksistensi dalam penyebaran agama Islam lebih menitik beratkan di bidang politik yang didasari dengan dasar-dasar Islami seperti yang dijalankan pada masa pemerintahan kakek buyutnya Wirawangsa, terutama yang paling menonjol adalah pada masa pemerintahan Wiradadaha III, dan diperkirakan masa perjuangannya dialami dalam 3 masa pemerintahan Subamanggala, Secapati dan Angadireja sekitar tahun 1723 Masehi 1765 Masehi. Tujuannya adalah terciptanya wilayah aman demi terciptanya kemakmuran masyarakat dan banyak melahirkan para ulama-ulama besar dan para pemimpin pemerintahan yang adil dan bijaksana subur makmur loh jinawi. Dalam masa pemerintahan Dalem Jagabaya sebagai Bupati Volmah wilayah Galuh,
Terjadi keributan di Ciancang yang terkenal dengan sebutan Bedah Ciancang, yaitu adanya serangan atau perampokan oleh 2.000 prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Banyumas dan dibantu oleh Ngabehi Daya Luhur sehingga Ciancang porak-poranda, sehingga untuk sementara waktu tidak memiliki bupati tetapi dipimpin di bawah pemerintahan Galuh Imbanagara. Dilanjutkan pada masa pemerintahan R.A. Kusumadinata III, atau dengan sebutan Mas Garuda. Beliau sangat berjasa dalam memulihkan pengembangan di Kabupaten Ciancang, baik pembangunan fisik maupun moralitasnya yang bijaksana karena beliau didasari dengan agama atau syariat Islam karena beliau berguru pada Syekh Haji Abdul Wajah. Sewaktu dalam mengemban tugasnya mengajarkan ilmu agama kepada para adipati di wilayah Galuh, beliau sering mampir dan berziarah pada leluhurnya di pemakaman Gunung Saridan sambil bermunajat pada Sang Kholik untuk mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Jadi jelas di Gunung Sari tempat pengajaran, pendidikan atau pengajian agama Islam para masyarakat dan para adipati. Juga sebagai tempat musyawarah para ulama dan pemerintahan. Karena Syekh Haji Abdul Wajah sebagai penasehat dari pemerintahan Raden Tumenggung Sacapati, dari Sukapura dan Raden Adipati Kusumadinata III, dari Imbanagara Ciamis. Demikian pemaparan sekilas sejarah singkat sejarah Syekh Haji Abdul Wajah. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.